Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan belajar kita tentang spreadsheet. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang penyusunan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang kita buat ini adalah bagian akhir dari langkah-langkah penyusunan penyusunan siklus akuntansi dengan menggunakan spreadsheet, gitu ya. Nah, laporan keuangan yang bisa disusun adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan perubahan posisi keuangan. Nah, dari ketiga laporan itu, kita nanti akan praktekkan dan kita akan pelajari bersama-sama. Nah, langkah-langkah untuk laporan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, secara teoritis, seperti ini langkah untuk penyusunannya. Yang pertama adalah silakan menambahkan sheet baru, kemudian ubah menjadi sheet laba rugi. Buatlah judul terlebih dahulu, ini adalah judulnya 3 baris teratas, ya. Kemudian salin akun pendapatan dengan menggunakan sel tunjuk. Nah, sel tunjuk itu seperti apa? Nanti akan kita pelajari. Kemudian setelah itu diselesaikan laporan laba ruginya, yang mana nanti akan ketemu laba jika pendapatan lebih dari bebannya. Begitu. Nah, kemudian laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, langkah penyusunannya adalah ditambahkan sheet baru terlebih dahulu, kemudian diubah nama sheet-nya, kemudian membuat judulnya, kemudian nanti kita masih menggunakan sel tunjuk. Ya, kita masih menggunakan sel tunjuk sehingga nanti akan ketemu modal akhir. Nah, dari modal akhir itu nanti akan digunakan untuk penyusunan laporan posisi keuangan atau neraca. Menambahkan sheet baru terlebih dahulu, kemudian di-rename, kemudian membuat judulnya, kemudian membuat form atau format dari neracanya yang terdiri dari aktiva sebelah kiri dan juga pasiva sebelah kanan. Gitu, harta dan kewajiban dan ekuitas. Seperti itu, ya. Mari kita praktekkan bersama-sama di dalam Excel spreadsheet-nya. Nah, terakhir kalian sudah membuat neraca lacur, sudah ketemu labanya berapa, kemudian kita akan menyusun laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini nanti kita akan mengambil dari kolom laba rugi dan juga neraca pada neraca lacur. Ya, langkah pertama adalah menambah sheet baru, kemudian rename laba rugi. Kemudian membuat judulnya. Ini perusahaannya adalah Villa Salon, periodenya 31 Juli. Villa Salon, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Juli 2012. Seperti ini judulnya. Kemudian kita buat format terlebih dahulu, yaitu pendapatan dan juga beban. Nah, nanti pendapatan akan dikurangkan dengan bebannya. Gitu. Nah, kita akan menggunakan sel tunjuk. Ya, kita akan menggunakan sel tunjuk. Caranya adalah, kamu lihat, ini adalah kolom A, ini kolom B. Kursor saya taruh di kolom B, sama dengan, kemudian ditunjuk terlebih dahulu pada neraca lajurnya. Nah, kita bisa menunjuk atau mengetikkan untuk akunnya. Ya, untuk akunnya boleh menunjuk, boleh mengetikkan. Ini saya contohkan untuk menunjuk. Ya, sama dengan pada neraca lajur, ini diklik pendapatan jasa salon, kemudian enterkan. Nah, ini namanya adalah sel tunjuk. Ya, kemudian
kolomnya dirapikan, begitu. Langkah selanjutnya adalah saldonya. Sama dengan tunjuk neraca lajurnya lagi, kemudian pada kolom laba rugi, kemudian akun pendapatan, ini diklik, enterkan. Seperti ini. Selanjutnya, ini boleh kamu langsung formatkan. Pada number di sini pakai koma style untuk memformat secara sederhana boleh. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bebannya juga sama. Boleh kalian tunjuk, boleh kalian ketikkan. Kalau kalian ketikkan berarti nanti diketik satu persatu. Kalau ditunjuk berarti sama dengan langsung masukkan neraca lajur, kemudian beban, ini bebannya, kemudian enterkan. Nah, seperti ini. Satu persatu, sama dengan neraca lajur, klik enter. Nah, kalau berurutan, kamu lihat pada neraca lajurnya, kalau berurutan seperti ini, beban gaji, listrik, lain-lain, perlengkapan, penyusutan, ini kan urut nih. Nah, ini bisa kalian kopikan. Artinya, kalau kalian ini saya delete dulu, yang pertama sudah kalian tunjuk, kemudian dikopikan ke bawah. Nah, seperti ini. Akumulasi tidak kepakai, di-delete. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian ditunjuk saldonya. Taruh di kolom sampingnya, sama dengan masuk sheet neraca lajur, beban gaji, pada kolom laba rugi, diklik, enterkan. Kemudian kopikan ke bawah. Ya, seperti ini. Di format, kemudian dijumlahkan di kolom sampingnya. Sama dengan sum kurung buka, di blok, enter. Jangan lupa ini diberi underline. Ini juga diberi underline. Nah, kemudian di sini kita berikan keterangan untuk laba. Kenapa laba? Karena pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Di sini sama dengan pendapatan dikurangi beban. Enter. 600.000 adalah laba. Nah, seperti ini. Baru kita format dengan baik. Caranya seperti biasa. Ini saya langsung akan mergerkan bersama-sama dengan menggunakan kolom center across. Merger across maksud saya. Merger across. Kemudian ini disenterkan. Bold. Setelah di bold, nanti diperbesar ukuran hurufnya. Ini juga sama, di bold. Ini juga sama, di bold. Kemudian untuk lebih mempercantik atau mempermanis, bisa kalian gunakan border atau box seperti ini. Ya, sudah selesai untuk labanya. Nah, laba ini digunakan untuk menyusun laporan perubahan ekuitas. Caranya, buka sheet baru, kemudian ketik judulnya, Lila Salon, kemudian laporan perubahan ekuitas, periodenya 31 Juli 2012. Seperti ini. Kemudian yang pertama adalah modal awal. Modal awal itu adalah 1 Juli 2012. Modal awalnya berapa di sini? Ini bisa diperbesar untuk merapikan. Ya, modal awalnya berapa? Taruh aja di sebelah sini di kolom C ya. Kita tunjuk lagi sama dengan tunjuk neraca lajur. Nah, kalau awal berarti yang ada di neraca saldo. Klik di sini. Modal, diklik, enterkan. Koma style. Kemudian di bawahnya ketikkan labanya. Laba, taruh di sampingnya, kolom sampingnya, sama dengan pada laba rugi. Ini diklik labanya, enterkan. Kemudian preview sama dengan masuk neraca lajur, preview-nya adalah ini, preview.
enterkan. Nah, kamu lihat, karena laba lebih besar daripada prive-nya, maka ini tidak boleh dikurangkan, tidak bisa dikurangkan. Ya, kalau labanya lebih besar daripada prive, maka diselisihkan, nanti selisihnya itu adalah penambahan modal. Tapi karena ini labanya lebih besar, lebih kecil daripada prive, maka laba ini langsung ditambahkan dengan modal awal terlebih dahulu. Berarti ini saya naikkan. Ini juga sama, saya naikkan di sini. Ya, ini akan ketemu. Ini akan ketemu untuk menambah modalnya. Ini ditambah dengan laba. Nah, seperti ini. Ya, jangan lupa di underline. Nah, kemudian untuk prive-nya ini mengurangi. Sama dengan jumlahnya tadi dikurangi dengan prive-nya. Nah, ketemu. Gitu. Ya. Ingat-ingat, kalau labanya lebih kecil daripada prive, langkah penyusunan laporan perubahan ekuitas adalah seperti ini. Tapi kalau tidak, berarti laba dikurangkan dengan prive terlebih dahulu, nanti akan ketemu penambahan modal, kemudian nanti baru ditambahkan dengan modal awal. Ini adalah modal akhirnya. Modal akhir 31 Juli. Seperti ini. Ya. Sudah selesai, ini boleh kalian delete. Ini boleh diperbesar, ini juga diperbesar. Kemudian di format yang baik. Di format yang baik. Measure across, center, bold, perbesar. Ini juga boleh kalian beri box. Nah, seperti ini. Ya. Nah, dari modal akhir ini digunakan untuk menyusun neraca. Jangan lupa ini di rename terlebih dahulu menjadi rename perubahan ekuitas. Lanjut untuk neraca. Neraca. Ditulis judulnya terlebih dahulu, Willa Salon, laporan posisi keuangan. Periodenya 31 Juli. Seperti ini. Kemudian ini adalah sisi aktiva. Ini adalah sisi pasiva. Aktiva ini nanti terdiri dari aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Gitu. Nah, masih menggunakan sel tunjuk, kita tunjuk dulu untuk aktiva lancarnya sama dengan neraca lajur. Aktiva berarti nanti yang ini bentuknya, awas, lancar berarti hanya yang termasuk kelompok aktiva lancar. Kas, piutang, perlengkapan. Untuk peralatan gedung, ini masuknya aktiva tetap. Nah, peralatan ini ada akumulasi. Ada akumulasi penyusutan peralatan. Untuk gedungnya tidak ada. Jadi nanti akan kita pilahkan. Ini enter. Peralatan dan gedung ini tidak. Ya. Masukkan ke sini. Awas, ini kolom C. Kolomnya sama dengan masukkan neraca lajur. Tasnya ditunjuk, enter. Koma style. Kopikan ke bawah. Seperti ini. Ya, untuk aktiva tetapnya, jangan terlalu lebar space-nya. Saya naikkan. Sama dengan peralatan. Kemudian akumulasi terlebih dahulu. Sama dengan akumulasi penyusutan peralatan terlebih dahulu. Saldonya taruh di sebelah sini. Sama dengan peralatan. Ini peralatan.
penyusutan. Akumulasi penyusutan 1 juta. Ini. Awas, jangan lupa di koma style. Ini sebenarnya bisa langsung kalian koma stylekan kolomnya. Di blok seperti ini, koma style. Ya, jadi nanti tidak perlu satu persatu untuk memformatnya. Akumulasi dan aktiva tetapnya diselisihkan terlebih dahulu. Sama dengan peralatan dikurangi akumulasi penyusutan. Enterkan. Sudah ketemu. Kemudian satu lagi yaitu gedung. Ini gedungnya. Berapa gedung? Tambahkan sama dengan gedung ini saldonya. Nah, sudah. Kalau sudah, kemudian dijumlahkan semuanya. Sama dengan, nah, untuk aktiva lancar dan aktiva tetap, ini boleh dibuat subjumlah. Subjumlah itu berarti aktiva lancar dijumlahkan, kemudian aktiva tetap dijumlahkan, kemudian nanti dari aktiva lancar dan tetap ini dijumlahkan menjadi jumlah aktiva. Itu boleh. Sama dengan sum kurung buka, ini dijumlah seperti ini. Jangan lupa diberi underline. Ini juga sama, beri underline, dijumlahkan. Sama dengan sum kurung buka, ini. Ini tadi jangan lupa dikasih underline. Nah, kemudian terakhir adalah jumlah atau total aktivanya berapa. Total aktiva, total saja ya. Total aktiva. Sama dengan ini ditambah dengan ini. Ini jumlahnya. Ini tadi kasih keterangan jumlah atau total aktiva lancar. Nah, seperti ini. Ini adalah total aktiva tetap. Nah, untuk pasifanya terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Kewajiban kita menggunakan sel tunjuk sama dengan masukkan raja lajur. Kewajiban itu adalah utang, berarti yang berkepala dua. Di sini ada utang usaha dan juga utang gaji. Tunjuk satu persatu. Utang usaha tunjuk dulu, kemudian utang gaji ditunjuk. Seperti ini. Ya. Dilebarkan supaya rapi. Saldonya sama dengan masukkan raja lajur. Ini utang usaha. Ini utang usahanya. Kemudian utang gajinya. Ini utang gajinya. Enterkan. Nah, ini juga sama. Bisa di format koma style. Seperti ini. Gunakan terlebih dahulu. Sama dengan sum kurung buka. Jumlahkan. Ini adalah jumlah atau total kewajiban. Kemudian ekuitas, modal, wila. Namanya wila kan? Coba dilihat. Di sini modal wila. Oke. Nah, modal wila ini ditunjuk dari modal akhir yang ada di perubahan ekuitas. Nah, kemudian dijumlahkan. Sama dengan total kewajiban ditambah modal yang ada. Enterkan. Nah, ada perbedaan di sini, ada perbedaan. Kita akan cek terlebih dahulu bedanya di mana. Oh iya, ini masih ada ini pendapatan bunga yang masih harus diterima. Ini ya, ini kan masuk ke dalam neraca harusnya. Berarti ada di sini. Saya turunkan dulu. Sama dengan neraca, ini diklik,
Ini sama dengan 500.000. Ya. Kemudian ini saya hapus, saya pindahkan ke bawahnya. Nah, jumlahnya diulang sama dengan sum kurung buka. Enter kan. Nah, sudah sama, berarti ini sudah balance. Ini diberi keterangan total pasifa. Kemudian diberi border dan di format yang baik. Ya. Seperti ini. Ini boleh kamu perlebar supaya imbang antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Jangan lupa untuk judulnya juga sama di format yang baik. Ini boleh di-boldkan. Ini juga sama, boleh di-boldkan. Sudah selesai untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Kita sudah selesai menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Ya, demikian belajar kita untuk penyusunan laporan keuangan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.